Hai Andika, guys di sini. Jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi suka banget untuk mengulik-ngulik teknologi AI yang ada di laptop. Karena sambil belajar juga kalau sebenarnya prosesor itu bukan hanya soal kenceng. Karena banyak banget teknologi yang bisa kita pelajari, terutama yang berbasis AI. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan menurut saya, laptop yang paling canggih yang berbasis AI sampai saat ini yang pernah saya coba adalah Lenovo Yoga Slim 7. Karena Lenovo Yoga Slim 7 ini mampu mengoptimalkan teknologi yang ada di prosesornya. Jadi Lenovo Yoga Slim 7 ini adalah laptop yang biasanya saya pakai untuk mobile. Biasanya kalau misalkan ada undangan liputan saya bawa, kalau misalkan saya lagi traveling juga saya bawa, dan kalau di rumah biasanya saya pakai PC atau laptop yang menggunakan seri H. Tapi kalau untuk keperluan mobile saya akan membawa Lenovo Yoga Slim 7 ini karena dia enteng, baterainya awet, dan juga lolos sertifikasi Intel Project Athena. Dan Lenovo Yoga Slim 7 yang biasanya saya gunakan untuk daily driver adalah yang SKU Intel. Dengan prosesornya itu Intel Core i7 1065G7 Ice Lake prosesor. Karena belakangnya ada G7, berarti dia juga memiliki Intel Iris Plus, sebuah IGP atau Integrated Graphic Card terbaru dari Intel yang memiliki speed 2 kali lebih cepat ketimbang Intel UXD. Seri Ice Lake prosesor ini juga sudah mendukung instruction EVX512 dan juga VNNI atau biasanya disebut dengan Intel Deep Learning Boost. Apa itu Intel Deep Learning Boost? Di video kemarin udah kita bahas. Intinya Intel DL adalah sebuah teknologi yang bisa mempelajari habit kita di dalam berkomputer dan direkam di prosesornya, kemudian akan diimplementasikan di kemudian hari agar processingnya itu lebih cepat. Kemudian ada Intel Turbo Boost 2.0, Speed Shift Technology, Hyperthread, dan lain-lain yang bisa kalian pelajari di websitenya Intel. Karena di video kemarin udah saya jelaskan cukup lengkap, intinya teknologi-teknologi dari Intel ini bisa mempercepat processing dan juga perintah yang berbasis AI. Kenapa tadi di awal saya bilang kalau Lenovo Yoga Slim 7 yang SKU Intel ini adalah laptop dengan fitur AI tercanggih yang pernah saya pegang? Pertama, jelas karena Lenovo Yoga Slim 7 ini sudah lolos sertifikasi Intel Project Athena dan harganya nggak terlalu mahal seperti brand lain yang juga sudah lolos sertifikasi Intel Project Athena. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu sertifikasi Intel Project Athena, jadi ini adalah sebuah sertifikasi yang disyaratkan oleh Intel kepada vendor-vendor atau pembuat laptopnya agar membuat laptop dengan minimal syarat yang diberikan oleh Intel. Karena Intel merasa, wah ini prosesornya udah canggih banget. Sayang kalau misalkan vendornya bikin komponennya itu asal-asalan dan membuat sistemnya itu bottleneck karena prosesornya udah canggih, tapi komponen-komponen yang diberikan, komponen yang saling mendukung itu nggak canggih. Makanya diciptakanlah sertifikasi Intel Project Athena untuk syarat kepada vendor-vendor yang membuat prosesor atau yang memakai prosesor Intel. Syarat pertama adalah ready to go before you are. Jadi laptopnya itu harus ready walaupun penggunanya belum ready. Jadi kalau misalkan dia di dalam kondisi sleep atau modern standby, ketika laptopnya posisi tertutup, harus masih terkoneksi dengan jaringan. Jadi kalau misalkan ada email masuk, ketika kita buka laptopnya, itu nggak harus processing lagi emailnya. Jadi dia tetap masuk, tetap terkoneksi dengan jaringan. Kemudian ready to go before you are ini juga harus memiliki facial recognition ataupun fingerprint. Dan Lenovo Yoga Slim 7 ini udah ada. Dan syarat dari ready to go before you are, kalau misalkan kita buka, dia harus langsung terbuka kurang dari 1 detik. Contohnya seperti ini. Search. Nah, ini ada facial recognition. Nah, belum 1 detik udah kayak gitu. Jadi Lenovo Yoga Slim 7 ini untuk syarat pertama udah lebih lah dari syarat minimalnya Intel Project Athena. Kemudian syarat kedua adalah performance and responsiveness. Jadi secara spesifikasi minimal laptop tersebut harus Intel Core i5, RAM-nya minimal 8GB dual channel, untuk storage-nya harus SSD NVMe, tidak boleh menggunakan SSD SATA. Dan Lenovo Yoga Slim 7 ini ya spesifikasinya udah lebih lah dari syarat minimalnya Intel Project Athena. Kemudian syarat ketiga adalah adaptive intelligence, karena prosesor dari Intel itu sudah memiliki Intel DL tadi atau Intel Deep Learning Boost dengan EVX512 instruction dan juga VNNE. Jadi Intel merasa sayang banget kalau vendornya tidak memanfaatkan fitur tersebut untuk fitur-fitur yang ada di laptopnya. Makanya Intel mensyaratkan adaptive intelligence yang harus memiliki Far Field Voice Service atau perintah suara, OpenVINO AI, dan juga WinML support.
Nah, untuk syarat yang ketiga, Adaptive Intelligence ini, Lenovo Yoga Slim 7 memiliki aplikasi bawaan yang namanya adalah Glance by Mirametrix yang benar-benar memanfaatkan fitur Intel Deep Learning Boost dengan teknologi AI-nya agar lebih optimal. Jadi di sini saya sudah mempraktekkan ya, ada dual monitor di sini, dan dengan Glance by Mirametrix kita bisa memanfaatkan fitur-fitur AI yang akan membuat workflow kita lebih mudah dan juga privacy lebih aman. Untuk fitur pertama ada yang namanya snap pointer. Jadi kita nggak usah menggerakkan mouse dan pointernya akan langsung ada di monitor ke-1 atau kedua sesuai dengan arah mata kita. Kalau kalian lihat, saya mau lihat ke monitor pertama ya. Search, nah ini ada pointernya di situ. Saya lihat yang kedua, search, nah itu ada pointernya di situ. Dan ini cepet banget karena instruction EVX512 tadi. Search, 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 search. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ya, pointernya search tuh. Search, search. Gila, ini sih menurut saya, jadi saya bener-bener tidak menggerakkan ya. Kalau menggerakkan kan gini ya. Nah, ini namanya menggerakkan. Tapi kalau pakai mata dia bisa lebih cepat. Search tuh. Search tuh. Kemudian juga ada fitur Smart Window. Jadi dengan mata kita juga kita bisa memindahkan aplikasi yang running di layar yang pertama ataupun layar yang kedua. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan saya memindahkan ini aja deh, misalkan folder ini ya, saya mau pindahkan ke yang pertama. Nah, jadi saya tinggal lihat aja. Tuh kalau kalian lihat, search, 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 search. Nah, jadi karena dia menggunakan Intel Deep Learning Boost, jadi basis AI-nya itu jadi cepat dengan instruction EVX512 tadi. Kemudian fitur lain ada yang namanya Smart Display. Jadi ini adalah fitur privacy di mana ketika saya tidak melihat layarnya, dia akan otomatis ngeblur. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang tiba-tiba pengen ya kepo lah ya apa yang saya kerjakan, itu nggak bisa karena ketika saya dipanggil, contohnya ya, tunggu dulu lagi. Ini kan misal nih saya lagi laptopan seperti ini ya, search. Nah jadi kalau misalkan saya lagi melihat ya layar yang kedua, ini tidak akan ngeblur. Search, nah nggak ngeblur kan? Kalau kita toleh ke sini, dia videonya akan ngeplay juga dan blurnya hilang. Tapi yang sini ngeblur tuh. Nah kalau misalkan saya nggak lihat dua-duanya, mungkin teman kita manggil, nah itu kan dia langsung ngeblur dua-duanya kayak gini contohnya. Kemudian juga ada fitur security lain yang namanya privacy guard dan juga privacy alert. Jadi ketika saya laptopan seperti ini, kemudian ada orang di belakang saya mungkin ya lagi kepo seperti itu, nah itu kan dia kelihatan privacy alertnya kalau dia dari kanan. Kalau misalkan orang yang ngintip dari sebelah kiri, nah dia akan ganti pindah di sebelah kiri seperti itu. Jadi canggih banget ya, dari segi privacy aman, dari segi workflow juga lebih mudah. Kemudian kalau di aplikasi lain, contohnya kalau di Adobe Photoshop 2020 yang juga sudah memiliki fitur AI, kalau kita menggunakan objection tool itu masking tinggal digeret sekali klik gitu aja, nggak usah di masking satu-satu pakai pen tool gitu, nggak usah, pakai objection tool klik gitu aja udah selesai karena dia mempercepat teknologi berbasis AI tadi. Kemudian kalau di Adobe Premiere Pro 2020 kemarin juga udah kita praktekkan. Jadi yang saya tahu ya sekarang itu ada yang namanya auto reframe. Kemudian kalau kemarin saya bilang dengan Intel DL kita kalau misalkan pakai Google Teams atau Microsoft Teams bisa digunakan untuk blurring background. Tapi di Lenovo ini langsung bisa. Jadi nggak usah pakai pihak ketiga aplikasinya seperti Google Teams atau Microsoft Teams. Jadi kita tinggal masuk aja ke Lenovo Vintage ya. Kemudian kita bisa pilih settingannya untuk blurring background di situ. Nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah worry free battery life. Jadi karena seri Asterisk prosesor ini sudah menggunakan fabrikasi 10 nanometer yang hemat daya, jadi Intel juga mewajibkan vendor atau pembuat laptopnya agar membuat laptop yang super awet. Dengan video playback itu bisa 16 jam, kalau misalkan browsing dengan WiFi itu bisa 9 jam. Nah, Lenovo Yoga Slim 7 ini kalau kita gunakan untuk video playback tanpa menggunakan koneksi WiFi itu bisa bertahan 15 jam 50 menit, kurang 10 menit dari syarat minimalnya Intel Project Athena. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk web browsing dengan koneksi WiFi, dia bertahan lebih lama daripada syarat minimalnya yang hanya 9 jam. Dengan daya tahannya itu bisa 11 jam 50 menit. Kemudian syarat lain ngecasnya harus cepat. Dan Lenovo Yoga Slim 7 ini kalau kita aktifkan fitur Rapid Charge On di Lenovo Vintage itu bisa ngecas 0 ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Jadi untuk syarat keempat, wah udah lebih dari syarat minimalnya.
Kemudian syarat yang kelima harus always fast dan juga reliable connected. Jadi untuk chipset Wi-Fi-nya dia minimal harus menggunakan Intel Wi-Fi 6 dan juga harus memiliki koneksi USB-C Thunderbolt, Intel Thunderbolt, dan Lenovo Yoga Slim 7 ini chipset Wi-Fi-nya juga udah Intel Wi-Fi 6 dan juga sudah memiliki USB-C Thunderbolt. Jadi syarat kelima aman-aman aja. Kemudian syarat yang keenam adalah form factor dan juga interaction. Jadi walaupun performanya tinggi, form factornya nggak boleh asal-asalan. Secara dimensi minimal 12 inch sampai 15,6 inch. Resolusinya juga minimal harus Full HD. Untuk kategorinya bisa clamshell atau laptop 2-in-1. Kemudian yang menarik menurut saya, frame-nya itu juga dikasih syarat loh oleh Intel. Jadi ketiga frame-nya itu harus tipis. Dan Lenovo Yoga Slim 7 ini juga udah terpenuhi syarat untuk form factor dan juga interaction. Jadi itu tadi adalah 6 syarat dari Intel Project Athena. Jadi sebuah laptop itu akan lolos uji sertifikasi Intel Project Athena kalau minimal dia memiliki syarat tersebut. Sayangnya ya, menurut saya kalau misalkan laptop tersebut udah lolos sertifikasi Intel Project Athena, seharusnya diberi pertanda. Jadi kayak Intel Core i7, Iris Plus, Nvidia ini kan tanda kalau dia menggunakan SKU seperti ini. Dan buat Intel menurut saya mungkin kedepannya harus diberi tanda, karena kalau misalkan kita browsing Intel Project Athena itu ada logonya, ada stikernya yang tulisannya Engineered for Mobile kayak gitu. Nah kalau misalkan stikernya itu bisa ditaruh di laptopnya sebagai penanda, kita sebagai pengguna dan juga calon pembeli itu nggak mengira-ngira, nggak harus nyobain dulu, oh ini laptopnya tahan berapa jam, oh berarti dia lolos Intel Project Athena, nggak harus. Kan juga nggak boleh juga kalau misalkan kita beli kemudian harus tes baterainya dulu gitu kan nggak boleh. Jadi lebih baik kalau dikasih penanda kalau ini adalah lolos sertifikasi Intel Project Athena. Jadi buat calon pembeli juga nggak menerka-nerka, nggak memprediksi dan jadi lebih gampang, belinya pun juga lebih nyaman. Dan dari keenam syarat tadi yang paling saya suka adalah syarat ketiga yaitu Adaptive Intelligence. Karena si Lenovo Yoga Slim 7 ini udah punya. Nah tuh cepet banget. Jadi saya suka banget sekarang lagi mengulik-ngulik, mengupas-ngupas teknologi fitur AI yang ada di laptop. Karena ya juga menjadi pembelajaran baru juga buat saya. Dan fitur-fitur tadi adalah fitur yang sebatas saya tahu. Mungkin kalian yang sudah memanfaatkan fitur AI yang ada di laptop, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk apa aja sih fitur yang berbasis AI ini kalau misalkan kita gunakan di laptop. Mungkin kalian punya pengalaman lain, kalian bisa share di kolom komentar biar kita bisa belajar bersama. Dan seperti biasa, membeli laptop itu harus membuat keputusan yang cerdas karena laptop adalah investasi jangka panjang yang juga bisa menghasilkan uang untuk kita ke depannya. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.